mungkin untuk teman-teman juga kesempatan teman-teman yang lain itu untuk bertanya agar nilai keaktifannya juga bertambah. Juga minta tolong nanti mungkin saya juga akan keluar masuk room ya. Jadi nanti minta tolong ketika misalnya nanti saya nggak bisa menutup, silahkan langsung ditutup saja. Tambahan dari saya nanti akan saya sampaikan di pertemuan minggu depan kalau ada kesempatan. Nanti materi juga akan saya share ke PJ untuk materi dari saya. Hari ini kita membahas tentang surat pemberitahuan. Kalau tidak salah surat pemberitahuan, saya sebelum sempat lihat. Terkait dengan surat pemberitahuan, teman-teman, untuk penugasan kan teman-teman tetap untuk teknisnya sama seperti minggu lalu. Yang perlu saya sampaikan adalah ketika teman-teman misalnya melakukan searching, kemudian mencari referensi berkaitan dengan surat pemberitahuan yang sering digunakan di luar negeri, misalnya kalau di Indonesia mungkin sangat banyak sekali contoh-contoh penggunaan surat pemberitahuan, jenis-jenis surat pemberitahuan. Tetapi kalau di luar mungkin bahasanya tidak selalu saklek dalam artian hanya satu nama. Kalau di translate sederhananya kan paling jadi information letter gitu ya. Tetapi kalau di luar surat pemberitahuan itu bentuknya bisa dalam bentuk inform letter, kemudian notification letter, kemudian letter of notification dan seterusnya. Jadi tergantung dengan frasa atau nama dari setiap instansi di luar negeri. Jadi maksud saya adalah jangan terpaku ketika misalnya kita mencari referensi di menggunakan satu kata kunci. Jadi teman-teman nanti misalnya mencari referensi di dalam bahasa yang lain itu bisa mencari referensi dengan kata kunci yang lain. Oke teman-teman, mungkin itu ya pengantar dari saya terkait dengan kehadiran. Minta tolong aja PC nanti untuk dicek ya siapa yang hadir dan tidak hadir. Mungkin itu teman-teman dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke kelompok untuk memandu diskusi. Kemudian nanti minta tolong juga disampaikan penugasannya. Jadi untuk penugasan hanya satu jenis surat pemberitahuan saja ya. Jadi nanti mungkin disampaikan oleh kelompok surat pemberitahuan itu jenisnya akan sangat banyak sekali. Nanti teman-teman satu saja. Kalau minggu lalu kan ada tiga, kalau tidak salah ada tiga jenis surat. Hari ini hanya satu jenis surat. Mungkin itu teman-teman pengantar dari saya serahkan ke kelompok. Silahkan. Poker lah. Lu megang berapa poker sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Ada, SPD, MPD, Pak Ferry Setiadi Atmaja, Esos, MPA, dan Bu Wida Aristanti, SHP, MPP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Korespondensi 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai surat pemberitahuan. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada saya sendiri, Siva Maharani, dan juga Berlianda Celia Arkanti. Nah, untuk pemaparan materi pertama akan dibawakan oleh Berlianda. Oh, ini udah. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis mengenai suatu hal, peristiwa, atau kegiatan dari suatu instansi, lembaga, atau organisasi kepada pihak lain. Nah, dalam konteks administrasi, surat ini digunakan untuk menyampaikan informasi resmi dari suatu pihak ke pihak lain dan
Surat pemberitahuan ini termasuk dalam kategori surat formal yang dirancang dengan tujuan untuk menyampaikan informasi secara resmi dan terstruktur. Bisa di next. Selanjutnya itu ada fungsi surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini ada memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu menyampaikan informasi resmi. Nah, surat pemberitahuan digunakan sebagai alat komunikasi resmi untuk menyampaikan informasi penting dari suatu baik. Nah, informasi yang disampaikan bisa berupa perubahan kebijakan dalam suatu organisasi, pengumuman resmi dari instansi pemerintah, atau jadwal kegiatan yang harus diketahui oleh pihak-pihak terkait. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan surat pemberitahuan untuk memberitahu karyawan tentang perubahan jam kerja atau kebijakan baru terkait tunjangan karyawan. Dalam dunia pendidikan, sekolah itu dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada siswa atau orang tua tentang jadwal ujian, libur akademik, atau perubahan kurikulum. Nah, penggunaan surat pemberitahuan memastikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki sifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu memberikan instruksi atau arahan. Selain menyampaikan informasi, surat pemberitahuan juga dapat digunakan untuk memberikan instruksi atau arahan yang harus diikuti oleh penerima. Misalnya, dalam lingkungan perusahaan, manajemen dapat mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh karyawan mengenai prosedur baru yang harus diterapkan di tempat kerja, seperti tata cara pengajuan cuti atau pelaksanaan keamanan yang harus dipatuhi. Dalam konteks pemerintahan, berisi kepada masyarakat terkait kebijakan tertentu, seperti prosedur pembayaran pajak atau tata cara pendaftaran bantuan sosial. Nah, dengan adanya surat pemberitahuan ini, instruksi yang diberikan menjadi jelas dan terdokumentasi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga itu adalah sebagai bukti tertulis. Salah satu fungsi utama surat pemberitahuan adalah sebagai bukti tertulis atau informasi atau instruksi yang telah diberikan. Dengan adanya dokumentasi resmi, pihak yang menerima surat tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi tersebut. Dalam dunia bisnis, surat pemberitahuan dapat menjadi penting dalam menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dan juga klien. Misalnya, ada perubahan kontrak kerja atau kebijakan perusahaan, surat pemberitahuan itu dapat digunakan sebagai bukti bahwa pihak terkait telah diinformasikan sebelumnya. Selain itu juga, dalam lingkungan akademik, surat pemberitahuan dapat digunakan untuk memberikan bukti resmi mengenai perubahan jadwal ujian atau pengumuman penting lainnya. Bisa di-next. Selanjutnya itu ada manfaat surat pemberitahuan. Di sini terdapat 4 manfaat utama, yaitu memberikan informasi secara tertulis. Surat pemberitahuan memiliki manfaat dalam menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak yang tuju, seperti mengenai aturan baru, perubahan jadwal, atau hal penting lainnya yang memungkinkan penyampaian pesannya yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan surat sebagai media komunikasi memungkinkan informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga tercatat dalam bentuk tulisan dan sebagai referensi di masa. Yang kedua itu untuk mempermudah komunikasi. Dengan menggunakan surat pemberitahuan, pengirim dapat mengontrol pesan yang dikirim dan memastikan informasi yang ingin disampaikan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan mereka. Selain itu, surat pemberitahuan dapat mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi dalam komunikasi lisan, karena informasinya sudah dikomunikasikan dengan jelas secara tertulis. Hal penting di situasi formal karena kejelasan informasi tersebut menjadi kunci utama dalam suatu situasi tersebut. Nah, surat ini menjadi referensi tertulis yang dapat digunakan penerima untuk merujuk kembali pada informasi yang telah dikirim. Yang ketiga itu menjaga formalitas. Surat pemberitahuan berperan penting dalam menjaga formalitas komunikasi, terutama di organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah. Penggunaan surat sebagai alat komunikasi menunjukkan sikap profesional pengirim yang mencerminkan hormat dan menghargai terhadap penerima dan menyampaikan pesan. Nah, hal itu dapat membantu menciptakan kesan yang lebih formal dan informal yang dapat merusak kredibilitas pengirim maupun perusahaan. Selain itu, surat resmi terhadap informasi yang disampaikan. Terlebih jika surat tersebut berasal dari instansi pemerintah atau perusahaan besar.
Nah, yang keempat, adalah itu dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan. Surat pemberitahuan juga dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan di dalam organisasi. Dengan memberikan instruksi yang jelas mengenai tindakan yang perlu diambil, surat ini tuh dapat membantu penerima memahami dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka. Selain itu, penerima surat mendapatkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan tugas atau mengikuti perubahan yang diberitahukan, yang mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam menjalankan perannya masing-masing. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan rekan Jenis-jenis surat pemberitahuan. Yang pertama itu surat pemberitahuan resmi. Nah, surat pemberitahuan resmi ini itu seperti namanya resmi, biasanya bersifat formal dan digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pihak tertentu, entah itu individu, kelompok, atau lembaga lainnya. Nah, biasanya surat ini juga dibuat dengan format resmi sesuai dengan aturan surat persyaratan dalam administrasi yang berlaku, yang mencantumkan struktur-struktur standar surat yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti kop surat, nomor surat, dan tanda tangan, dan lain-lain. Nah, untuk contoh suratnya itu ada surat perubahan jadwal rapat, surat perubahan kebijakan, surat pengumuman kebijakan baru di suatu perusahaan, atau surat pemberitahuan tentang kegiatan atau acara penting. Lalu yang kedua itu ada surat pemberitahuan tidak resmi. Nah, surat pemberitahuan tidak resmi ini kebalikannya dari surat resmi, di mana jenis surat ini tuh lebih santai karena tidak membutuhkan formalitas yang tinggi. Biasanya digunakan dalam lingkungan pribadi atau dalam lingkungan yang lebih kecil seperti keluarga, teman, atau kelompok formal lain. Nah, ciri dari surat pemberitahuan tidak resmi ini biasanya gaya bahasanya tuh lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku. Terus yang ketiga itu ada surat pemberitahuan pembayaran. Nah, surat ini tuh biasanya khusus digunakan untuk mengingatkan seseorang atau perusahaan tentang kewajiban pembayaran yang harus mereka bayar, atau pembayaran yang harus segera mereka selesaikan gitu. Biasanya dikirimkan oleh perusahaan, bank, atau instansi pajak untuk memastikan penerima itu melakukan pembayaran tepat waktu. Biasanya di surat pemberitahuan pembayaran ini isinya itu ada nominal yang harus dibayar, nomor tagihan atau referensi pembayaran, batas waktu pembayarannya, dan metode pembayaran apa yang bakal digunakan, entah itu rekening bank atau menggunakan virtual account gitu. Terus contohnya itu ada surat tagihan listrik, surat tagihan air, atau surat dari kantor pajak, dan lain-lain. Yang keempat itu ada surat pemberitahuan perubahan surat pemberitahuan perubahan. Nah, surat ini tuh biasanya digunakan untuk memberitahukan adanya perubahan penting yang dapat mempengaruhi si penerima. Bisa berupa perubahan jadwal, kebijakan, atau informasi lainnya yang perlu disampaikan secara resmi. Biasanya di dalam isi surat pemberitahuan perubahan ini tuh ada apa yang berubah, misalnya atau jadwal, lokasi, atau kebijakan, terus kapan perubahannya itu mulai berlaku, terus dampaknya apa bagi penerimanya, terus ada langkah-langkah nggak sih yang harus dilakukan oleh penerima itu. Nah, berikutnya ini ada struktur surat pemberitahuan. Strukturnya itu hampir sama seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu ada kop surat. Nah, di kop surat ini berisi identitas pengirim seperti nama instansi atau perusahaan. Terus ada alamat, nomor telepon, dan logo resmi. Lalu yang kedua itu ada nomor surat. Nah, di nomor surat ini tuh biasanya setiap surat resmi itu biasanya memiliki nomor unik yang digunakan untuk administrasi dan arsip. Nah, nomor surat itu memudahkan penelusuran dan referensi di kemudian hari. Lalu yang selanjutnya itu ada lampiran. Nah, lampiran itu dalam surat pemberitahuan itu bersifat opsional tergantung pada isi dan tujuan surat tersebut. Jika surat pemberitahuan hanya menyampaikan informasi singkat yang tidak memerlukan dokumen pendukung, maka lampiran itu biasanya tidak diperlukan. Namun jika informasi dalam surat membutuhkan dokumen tambahan atau untuk memperjelas informasi, biasanya dilengkapi dengan lampiran. Lalu yang keempat itu ada perihal atau hal. Nah, bagian ini itu menjelaskan secara singkat tujuan atau inti dari surat tersebut, sehingga tuh penerima dapat segera memahami maksud dari surat itu. Lalu yang keenam itu ada, yang kelima itu ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini menunjukkan kapan surat tersebut dibuat. Tanggal biasanya itu ditulis di bawah kop surat atau di bagian kanan atas surat.
Lalu yang keenam itu ada alamat tujuan. Nah, surat pemberitahuan itu dapat mencantumkan alamat tujuan tergantung pada sifat dan tujuannya. Jika surat ditujukan kepada pihak tertentu seperti individu atau instansi, alamat tujuan diperlukan untuk memastikan surat sampai kepada penerima yang tepat. Namun jika suratnya bersifat umum atau massal, biasanya tuh surat pengumuman ini tuh dibuatnya atau yang dibuat kayak di papan pengumuman itu alamat tujuannya itu nggak terlalu dibutuhin. Misalnya kayak ditulisnya tuh kayak cuma kepada seluruh karyawan atau kepada mahasiswa. Nah, dengan demikian alamat tujuan dalam surat pemberitahuan itu bersifat fleksibel bergantung pada kebutuhan komunikasi yang diinginkan. Lalu yang ketujuh itu ada salam membuka, biasanya ya seperti yang kita tahu dengan kata dengan hormat itu sebagai tanda penghormatan kepada penerima surat. Lalu ada yang ke-8 itu ada isi surat yang bagian utama yang memuat informasi atau pemberitahuan yang ingin disampaikan. Isi surat itu tentunya saja harus jelas, padat, dan mudah dipahami oleh penerima. Yang terakhir, yang ke-9 itu salam penutup, yaitu ucapan penutup yang sopan seperti demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Lalu yang ke-10 itu ada tanda tangan dan nama terang, nama lengkap dan tanda tangan pejabat atau pihak yang berwenang yang mengeluarkan surat tersebut beserta jabatannya. Lalu yang terakhir itu ada stempel atau cap instansi sebagai tanda keabsahan dan legalitas surat biasanya ditambahkan stempel atau cap resmi instansi atau perusahaan yang mengeluarkan surat tersebut. Nah, ini berikut adalah contoh surat pemberitahuan. Bisa dilihat ini ada kop surat, ada nomor, lampiran, hal, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kesimpulannya, surat pemberitahuan adalah komunikasi yang sangat penting dalam organisasi, lembaga, atau instansi. Surat ini digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis yang jelas dan akurat, sehingga penerima dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik. Surat pemberitahuan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi resmi, tetapi juga untuk memberikan instruksi atau menjadi bukti tertulis dari komunikasi yang terjadi. Dengan format yang struktur, surat ini membantu menjaga formalitas komunikasi dan mempermudah administrasi. Secara keseluruhan, surat pemberitahuan memiliki manfaat besar dalam menjaga kedisiplinan, meningkatkan kepatuhan, dan memperlancar komunikasi di berbagai lingkungan profesional. Untuk sarannya, setiap perusahaan atau organisasi itu harus memastikan surat pemberitahuan sesuai standar agar komunikasi itu berjalan efektif. Surat yang jelas dan terstruktur membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan transparansi antara pengirim dengan penerima. Meskipun surat pemberitahuan tidak resmi dan fleksibel, etika komunikasi tetap harus dijaga agar pesan dapat diterima dengan baik. Selain itu, dokumentasi yang baik sangat penting karena surat pemberitahuan itu bisa menjadi bukti sah jika diperlukan di kemudian hari. Karena pemaparan materi telah selesai, kita akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand. Oke, mungkin boleh Mutia untuk mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi PPT-nya sangat informatif banget ya dan juga detail banget dijelasinnya. Eh, izin bertanya singkat aja ya. Tadi kan dijelasin ya cara nulis surat pemberitahuan. Nah, kalau misalkan ada nggak sih bagaimana cara nulis surat pemberitahuan yang efektif untuk audiens yang berbeda? Apakah dapat dimengerti pertanyaannya? Dapat dimengerti sekali Mutia, terima kasih. Oke, Mungkin terima nanti kasih. juga boleh di chat Zoom ya Mutia. Baik. Terima kasih ya Mutia. Oke, selanjutnya ada boleh Anissa Fatin? Anissa Fatin boleh on mic. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, di surat pemberitahuan itu kan tentu perlu apa ya dipersiapkan gitu ya sebelum hari kegiatan.
Nah, kira-kira gimana cara kita memastikan bahwa surat pemberitahuan itu diterima dan juga dipahami oleh penerima, terutama dalam situasi darurat gitu, saat kita membutuhkan konfirmasi secepatnya. Gitu, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih juga, Nisha. Boleh nanti juga ditulis di chat Zoom ya. Oke, yang selanjutnya ada Ranita. Boleh on mic. Tadi ada Ranita nanya, boleh on mic aja langsung. Ya, boleh Ranita. Terima kasih banyak sebelumnya kelompok penyaji atas kesempatannya. Maaf banget belum bisa on cam karena jaringannya super jelek. Oke, izin tanya, kalau menurut kalian gimana sih dampak surat pemberitahuan terhadap hubungan antara pengirim dan juga penerimanya? Apalagi isi surat itu mengandung informasi yang cukup sensitif. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ranita. Nanti juga boleh ditulis di chat Zoom ya. Oh ya, izin juga Bapak Maul, Pak Maul, untuk minta waktu diskusi 10 menit bisa nggak Pak? Baik, terima kasih Pak.
Eh, izin menjawab pertanyaannya Ranita. Tadi pertanyaannya itu bagaimana dampak surat pemberitahuan terhadap hubungan antara pengirim dan penerima, terutama jika surat tersebut mengandung informasi yang sensitif. Nah, surat pemberitahuan yang berisi informasi sensitif bisa mempengaruhi hubungan antara penerima tergantung cara menyampaikannya. Jika surat itu ditulis dengan bahasa yang jelas, sopan, timbangkan perasaan penerima, hubungan tuh bisa tetap baik meskipun isi suratnya tuh kurang baik. Nah, tapi jika surat terasa kaku atau terkesan tidak peduli, penerima juga bisa merasa kecewa, marah, atau bahkan hilang percaya ini sama pengirim. Contohnya, jika sebuah perusahaan mengirim surat pemutusan kerja tanpa penjelasan yang cukup, karyawan itu bisa merasa diperlakukan tidak adil. Terus sebaliknya, jika surat tersebut menjelaskan alasan yang benar-benar jelas gitu keputusan kenapa eh, perusahaan ini tuh memutuskan kerja si karyawan ini, maka hubungan yang ada tuh akan lebih baik gitu. Jadi cara menyampaikan surat ini tuh sangat berpengaruh jika ditulis dengan baik dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Nah, dengan itu hubungan antara pengirim dan penerima tuh bisa tetap terjaga meskipun isi suratnya itu tuh sulit diterima buat kita gitu. Apakah terjawab, Ranita? Ranita udah terjawab belum? Kita udah dari pertanyaan berikutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Tadi pertanyaannya itu bagaimana sih cara menulis surat pemberitahuan yang efektif untuk audiens yang berbeda. Nah, untuk menulis surat pemberitahuan dengan audiens yang berbeda itu tentunya kita membutuhkan pemahaman tentang siapa sih penerima surat kita itu. Kita harus memahami audiens itu tuh siapa dan bagaimana cara menyampaikan informasi dengan jelas. Nah, karena setiap kelompok itu tuh memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Jadi surat itu harus disesuaikan agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Nah, biasanya untuk penerima surat yang kayak karyawan perusahaan atau mitra bisnis itu surat pemberitahuan itu harus menggunakan bahasa yang tentunya saja sopan dan profesional. Jadi struktur suratnya juga harus rapi, dimulai dengan ada bab surat, pembukaan, tujuan surat, isi surat, dan ditutup dengan salam yang sopan. Terus untuk kelompok-kelompok misalnya komunitas mahasiswa itu bisa juga lebih santai. Kalau mahasiswa itu bisa juga lebih santai, gaya bahasanya juga bisa lebih sederhana dan lebih terkesan akrab gitu. Jadi informasinya itu juga uh, walaupun menggunakan bahasa yang santai, tapi informasinya juga tetap tersampaikan dengan jelas. Misalnya jika sebuah komunitas mahasiswa ini memberitahukan anggotanya tentang perubahan tempat pertemuan atau tempat rapat, dan cukup sampaikan dengan jelas lokasi barunya, waktu mulai berlakunya, serta ajakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan lanjut untuk menjawab pertanyaan Fatin, tadi pertanyaan Fatin. Oh ya, Mutia, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mutia. Nah, lanjut menjawab pertanyaan Fatin. Tadi pertanyaan Fatin itu surat pemberitahuan kan tentu perlu dipersiapkan sebelum hari kegiatan ya. Nah, gimana sih caranya memastikan bahwa surat pemberitahuan itu diterima dan dipahami oleh penerima, terutama dalam situasi yang darurat saat kita membutuhkan konfirmasi secepatnya. Jadi untuk memastikan bahwa surat pemberitahuan itu diterima dan dipahami oleh penerima dengan baik walaupun dalam kondisi atau situasi yang darurat, itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu yang paling penting atau untuk menggunakan media yang cepat dan efektif. Meskipun surat resmi itu biasanya dikirim dalam bentuk fisik, tapi kita juga bisa melalui
apa namanya media-media yang biasanya kita gunakan untuk komunikasi kayak WhatsApp, itu email, kalau mau resmi, terus SMS atau telepon bisa langsung untuk mempercepat penyampaian informasi. Selain itu, memastikan bahwa surat dikirim ke kontak yang benar itu juga sangat penting sebelum mengirim. Jadi kita tuh harus meriksa kembali apakah alamat alamat email atau penerima yang kita kirim itu sudah benar apa enggak, nomor telepon sudah benar atau enggak. Terus agar isi surat juga mudah dipahami, bahasa yang digunakan sebaiknya juga singkat, jelas, dan langsung ke intinya, agar penerima itu langsung bisa memahami dalam situasi yang darurat gitu. Jadi nggak perlu lama-lama untuk memahami isi suratnya ini apa sih gitu. Jadi nggak em, apa ya, buang-buang waktu lah. Jadi setelah surat dikirim, langkah selanjutnya adalah meminta konfirmasi dari si penerima. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta mereka membalas email atau sedang mengirimkan chat singkat, apakah pesannya itu sudah disampaikan dengan jelas, apakah pesannya sudah diterima, apakah pesannya sudah dapat diterima dengan baik gitu. Terus terakhir, jika situasinya benar-benar mendesak dan belum ada konfirmasi dari penerima dalam waktu yang wajar gitu, jadi bisa untuk menghubungi mereka secara langsung melalui telepon. Ya, itu merupakan cara paling terbaik gitu. Apakah jawabannya sudah dapat dimengerti, Fatin? Sudah, terima kasih. Makasih juga, Fatin. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, boleh nanti ditambahkan oleh Pak Ma'o. Terima kasih, Pak, dan teman-teman semua. Iya. Teman-teman, karena presentasi dari kelompok 2 udah selesai dan sesi tanya jawab udah selesai, karena apa mau juga ada kegiatan, jadi kelas hari ini kita sudahi sampai. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya guys.